Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaria Putri Artanti. Saya dari STR 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses produksi, yaitu pembentukan individu baru. Sistem ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi laki-laki ada vas deferens, penis, testis, skrotum, epididymis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan epididymis. Selanjutnya ada sistem reproduksi internal di laki-laki, ada testis, menghasilkan sperma dan hormon testosteron, epididymis, tempat penyimpanan sementara, kelenjar prostat, kelenjar berperan penting dalam produksi air mani, vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra, uretra, saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin, ductus ejaculatori, yaitu pencampuran dengan cairan dari vesicula seminalis dan kelenjar prostat untuk membentuk air mani atau semen. Selanjutnya ada vesicula seminalis, yaitu cairan kental yang kaya akan fruktosa gula sebagai sumber energi bagi sperma. Dan ada kelenjar Cooper yang menghasilkan lendir bening yang berfungsi untuk melunasi uretra. Selanjutnya ada penis. Penis berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih dan juga berperan penting dalam proses reproduksi dengan cara memasukkan sperma ke dalam vagina. Selanjutnya ada skrotum, yaitu sebagai pengatur suhu testis. Testis membutuhkan suhu yang sedikit lebih rendah dari suhu tubuh agar sperma dapat diproduksi secara optimal. Skrotum akan kontraksi atau relaksasi untuk menyesuaikan suhu testis agar tetap ideal, dan fungsi skrotum juga sebagai pelindung dari testis, melindungi testis dari benturan atau trauma fisik lainnya. Selanjutnya ada sistem reproduksi wanita bagian internal. Ada ovarium, ada vagina, ada uterus, ada tuba fallopi. Ovarium menghasilkan sel telur, tuba fallopi saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, vagina yaitu saluran penghubung uterus dengan dunia luar, juga sebagai saluran lahir. Lalu ada uterus, yaitu organ yang berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Selanjutnya ada sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Terdiri dari mons pubis. Fungsinya itu melindungi tulang pubis dan jaringan di bawahnya. Dan ada labia mayor, yaitu fungsinya melindungi organ reproduksi bagian dalam. Ada labia minora, yaitu fungsinya melindungi uretra dan vagina. Ada klitoris, yaitu fungsinya merupakan pusat kenikmatan seksual pada wanita. Vestibulum, fungsinya itu sebagai jalan masuk bagi sperma dan keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya ada uterus, yaitu rahim. Fungsi uterus itu sebagai tempat berkembangnya janin, dan juga dinding rahim akan menebal dan akan menjadi menstruasi. Ada perineum, area di antara vagina, yaitu fungsinya memberikan dukungan pada organ panggul dan berperan dalam proses persalinan. Ada himen, fungsinya pernah dianggap sebagai tanda keperawanan, namun fungsi yang sebenarnya masih belum jelas. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon. Ada tuba fallopi, yaitu tempat terjadinya pembuahan. Tuba fallopi berfungsi untuk membawa sel telur yang dilepaskan oleh ovarium menuju rahim. Selanjutnya ada perubahan pada laki-laki, yaitu tumbuhnya jakun, tumbuh rambut di wajah dan tubuh, suara membesar, dan mengalami mimpi basah. Ada perubahan pada perempuan. Perubahan pada perempuan yaitu payudaranya membesar, mengalami menstruasi, tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak, dan pinggul melebar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.